Dan gue Nesya, dan selama 30 menit ke depan kita akan bagiin informasi dari dalam dan luar negeri dan pastinya fakta dan gosip. Gimana lagi kawan-kawan nih? Ngezoom abis. Agak grogi mendingan. Iya, kedinginan ya Bu. Dan pasti Smart Viewers penasaran dong, kenapa sih di belakang kita ini ada embun, dingin, kayak sejuk. bersalju gak deh. Udah. Sekarang ini kita lagi ada di Bintaro Jaya Exchange Mall. Nah, dengan di Bintaro Jaya Exchange Mall. Udah ya Bu. Kita lagi ada di BX Ring ya. Ya, oke. Dan dengar-dengar sih ini luasnya 1.320 meter persegi dan terbesar ya pastinya se-Indonesia. Terbaru di Indonesia. Pasti penasaran dong. Iya dong. Gimana mau ngerasain euforia ada di Kutub Utara. Nah, tapi sebelumnya ini ada berita dari Majorless yang didirikan oleh 3 orang cowok-cowok ganteng nih. Oh, seriusan? Musik EDM gitu ya. Dan mereka akan mengeluarkan sebuah album baru. Waduh, seru banget pastinya. Tapi pasti penasaran dong, dan gue juga mau membeli tiket. So, don't go anywhere. Nih tonton beritanya. Yuk. Jika album Peace is the Mission yang dirilis pada tahun 2015 lalu nyantol banget di kepala kamu, berarti kamu harus siap-siap nih dengan album Major Lazer berikutnya. Album yang rencananya akan diberi judul Music is the Weapon ini kabarnya bakal lebih keren dari album sebelumnya Smart Viewers. Dalam bermusik, Major Lazer mengatakan bahwa mereka berbeda dari DJ kebanyakan. Membuat versi sendiri tentang musik EDM, grup yang terdiri dari Diplo, Jillionaire, dan Wolsey Fire ini memasukkan unsur reggae sampai country folk dalam karya-karyanya. Gak heran jika lagu Lean On dan Powerful dari album Peace is the Mission sukses banget di pasaran. Sukses dengan album tersebut, Major Lazer siap menghasilkan album lanjutan Peace is the Mission yang kabarnya akan dirilis pada awal 2016. They are trying to make a new language for the music, such a beautiful pop music yang tentunya akan ada banyak hits yang tercipta dari album ini. Masih tentang bocoran album terbarunya ini, Diplo mengatakan bahwa formula dalam menggodok materi album ini simpel saja. He feel like their music is in the world, they're doing unusual records that sound big. Masih menurut DJ asal Amerika tersebut, lagu-lagu yang ada di album terbaru ini adalah karya-karya Major Lazer yang gak masuk di album Peace is the Mission, namun dimasukkan di album Music is the Weapon. Beberapa lagu masih dikerjakan dan akan ada track yang akan dibuat bersama Usher. Katanya nih Smart Viewers, lagu itu bakalan keren banget. Ada juga lagu yang mereka ciptakan bersama Rihanna. Buat Rihanna sendiri lagunya terlalu aneh, tapi buat Major Lazer malah bagus banget. Nantikan albumnya ya Smart Viewers. Ya, makasih ya Mbak. Nah nih kita habis beli tiketnya, dan kalau Smart Viewers penasaran berapa sih harganya, jangan takut dan jangan khawatir karena banyak banget informasi. Betul sekali. Nah tadi seru banget ya, jadi Majorless ini mereka akan mengeluarkan album baru dan banyak sekali surprise buat para fansnya. Jadi penasaran ya. Penasaran banget, dia bikin lagunya banyak banget ya, dan terutama ada beberapa lagu yang ternyata harusnya masuk ke album pertama, tapi mungkin udah saking overload ya, bagus-bagus lagunya, jadi dipindahin ke album kedua. Penasaran banget ya pastinya. Sukses ya. Sukses terus. Lalu selanjutnya? Selanjutnya nanti kita ada berita dari Tulus. Oke. Tapi yang kita masuk dulu nih. Nggak sabar. Ya udah nggak sabar ya. Udahlah kita langsung aja. Langsung masuk ya nih. Tidaknya punya 70 tahun. Di tahun 2016 ini bagi Smart Viewers yang menjadi penggemar penyanyi Tulus akan kembali dimanjakan dengan nyanyian syahdunya. Tulus berencana merilis album ketiga pada tahun ini. Menurutnya album terbaru tersebut akan berbeda dengan 2 album sebelumnya. Aransemennya akan dibuat lebih berbeda serta tema akan lebih beragam lagi. Jika yang kemarin berisikan tentang percintaan, pengalaman masa kecil, dan semangat untuk berpikir positif, pada tahun ini ia akan menciptakan sesuatu yang baru loh Smart Viewers. Pelantun gajah itu mengaku meski dalam segi aransemen dan tema lagu berbeda, namun dalam segi lirik lagu Tulus tidak akan mengubah apapun yang menjadi ciri khasnya. Beberapa lagu yang sudah lama diciptakan baru direkam sekarang dan keluar di album ketiga. Ada juga beberapa lagu yang sudah lama ditulis namun baru dibuat aransemennya di album yang akan keluar ini. Proses pengerjaan album ketiga pun sudah berjalan. Materi album juga sudah mencapai 50%. Namun pria berusia 28 tahun ini belum tahu tepatnya di bulan apa album tersebut akan dirilis. Dikarenakan proses produksinya yang memakan waktu cukup panjang. Semoga album ketiga yang belum diketahui judulnya ini mampu mengalahkan album pertamanya yang berjudul Tulus dan album keduanya yang bertajuk Gajah ya Smart Viewers.
jadi tamengku. Wah, ternyata Tulus. Keren banget Tulus, bener. Buat album yang ketiga, udah ketiga loh, hebat ya. Ketiga, tetap populer, tetap terkenal, dan semuanya meledak ya Dulunya album-albumnya. kan Gajah ya. Gajah. Sekarang apa? Semut. Orang gini. Kalau Gajah kita. Ah nggak mau lo aja. Ayo udah deh gue aja deh. Udah, terus Yes. pokoknya sukses terus ya buat Tulus. Pastinya. Dan semoga album yang ketiganya ini juga Sukses, meledak. Dan kita juga mau ngambil peralatan-peralatan yang harus diperlukan buat main dalam ice skating. Pastinya bakal seru banget, menarik banget, dan bakal jadi pengalaman yang sangat experience-nya keren banget deh. So, don't go anywhere, stay tune and zoom in. zoom abis. Yuk, ngambil di situ. Welcome back to Zoom In, nge-zoom abis. Nah sekarang kita udah ngambil sepatu kita nih, agak berat tapi udah taruh dulu aja. Dan kita mau cari tahu ya, apa aja sih peraturan yang harus diketahui supaya kita aman bermain dalam skatering. Nah kita cari yuk, siapa yang bisa jadi korban? Ada marketing. Ada marketingnya nih, ada Ibu Cinta loh Bu. Selamat datang. Selamat datang, padahal ibunya punya rumah. Nah, Bu mau nanya nih, apa nih Syah? Penasaran apa nih? Aku penasaran deh Bu, ada nggak sih peraturan-peraturan biar aman gitu? Iya, jadi kalau peraturan umumnya sih sebenarnya standar ya, Iya. jadi pemakaian untuk kaos kaki, untuk sarung tangan gitu. Tapi kalau untuk yang baru pertama kali bermain ice skating, biasanya kalau Biastri menyarankannya selalu menggunakan pelatih. Jadi untuk pertama kali itu kalau sama Boleh. sekali nggak bisa, main ice skating, disarankannya menggunakan pelatih dulu. Gitu. Jadi di sini ada paket dengan menggunakan pelatih, 30 menit dengan pelatih. Setelah itu bisa main ice skating sepuasnya di hari itu. Seru Jadi banget. paling nggak kalau pertama kali nggak tahu nih dasar-dasar ice skating, dengan pakai pelatih kita kan jadi tahu ya, dikasih Iya. tahu gimana sih caranya untuk berdiri di atas es, Betul. berjalan di atas es, untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di atas es. Jadi namanya sambil belajar ice Iya skating betul. Tapi dijual ya peralatannya di sini ya? Peralatan Kayak sarung tangan sarung gitu. sama kaos kaki iya, tapi kalau misalnya mau bawa sendiri dari rumah juga nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau kelupaan bisa dibawa. Kalau sepatu kita bawa pulang. Jadi datang ke sini langsung set, pakai set gitu. Kalau sepatu disewa, dijamin aja. Jadi kalau misalnya udah selesai main skating nanti bisa dikembalikan. Oke, nah itu tadi ada info-info dari Ibu Iya. Cinta. Semoga bermanfaat buat smart viewers. Dan kita juga mau ada berita selanjutnya nih Nes ya. Dari mana nih? Dari Donien yang akan, Ibu tahu Donien nggak Bu? Iya Bu. Yang gini-gini loh Bu, nih suk, gitu. Agak kurang tahu, kayak banyak yang nggak tahu ya. Nanti kita lihat aja nih Nah beritanya benar ya. kita lihat nih ya, wah. Pengalaman bermain di film bela diri selama bertahun-tahun membuat aktor dan sutradara Donnie Yen ingin mempunyai peran dalam film dengan genre berbeda. Deretan film yang dibintangi aktor yang sukses dalam perannya di trilogi Ip Man ini memang tak pernah lepas dari aksi laga, kungfu, atau bela diri Cina yaitu Wing Chun. Di setiap filmnya, sutradara Shanghai Affairs ini kerap memperagakan aksi mixed martial art mulai dari Wing Chun, Wushu, Taekwondo, Muay Thai, bahkan Brazilian Jiu-Jitsu. Ciri khas demikian mengingatkan akan aktor laga legendaris Bruce Lee. Donnie pun mengaku ingin menerapkan prinsip Bruce Lee dengan merangkul dan menggabungkan semua gaya mixed martial art yang ada. Aktor yang juga terlibat dalam film Blade ini lantas menyadari bahwa aksi laga yang dilakukannya sering membuatnya memar. Ia juga meyakini bahwa fisiknya akan tampak lebih lemah beberapa tahun mendatang. Oleh karenanya terbesit keinginan Donnie untuk melakukan perubahan dalam karirnya ke depan. Ia mengungkapkan rencananya untuk bermain di film yang bergenre berbeda. Terbukti dengan peran yang akan dimainkannya di proyek film spin-off dan Star Wars yang fenomenal. Donnie Yen akan bermain di film Star Wars Rogue One yang masih dalam proses produksi dan akan beredar di bioskop pada Desember 2016 nanti. Aktor ini tidak mengatakan terlalu detail mengenai perannya di film sci-fi tersebut. Namun ia sangat bangga menjadi aktor Tiongkok pertama yang bisa membintangi Rogue One. Karakternya nanti adalah tokoh yang baik dan penuh kebijakan loh smart viewers. Nantikan saja detail mengenai peran dan penampilannya lebih lengkap di waktu-waktu mendatang. Nah itu dia tadi, jadi Donnie Yen ini memang sering sekali bermain dalam laga ya, film laga. Dan dia ingin sekali mencoba genre lain. Contohnya nih dia akan bermain
film sci-fi, ya kan? Kalian tahu kan kalau sci-fi itu Nggak pernah nonton. iya nanti itu belum ada Pak, nanti oke. ada, dia bakal main di film Star Wars Rogue One tahun Desember 2016 nanti, tahun Desember. Gimana sih Bu? Iya udah nggak sabar sih mainnya, dan bakal ditunggu aja sama smart viewers semua karena bakal main nanti di bulan Desember, pasti bakal jadi tontonan yang sangat menarik. Pokoknya sukses ya buat dunia. Iya, dan jangan lupa tadi kata Bu Sinta juga bilang kaos kaki termasuk penting ya, karena supaya mencegah bahaya seperti luka kalau misalnya kita jatuh atau lecet. Ini penting banget. Lalu selanjutnya ada berita apa nih, Nes? Berita selanjutnya tuh dari di Habibie, BJ Habibie. Kenapa? Saya loh. Nah, jadi Kenapa? bukan katanya emang ya. Jadi akan ada film di Habibie. Nah, itu tuh mengisahkan tentang BJ Habibie pada saat Oh gitu. remajanya di Jerman. Terus gimana lagi tuh? Ya pokoknya itu buat sebagai kado ulang tahun sih. Oke, bakal seru banget ya, Iya. Bang. Nah, mendingan kita nonton aja cuplikannya karena kita mau pakai sepatu dulu. Nih dia. MD Pictures tahun ini akan mempersembahkan kisah dari B.J. Habibie dalam film Rudy Habibie loh Smart Viewers. Film ini melanjuti kesuksesan Habibie dan Ainun. Sang produser Manoj Punjabi pun yakin Rudy Habibie bisa mengalahkan kesuksesan Habibie Ainun yang telah disaksikan lebih dari 4 juta penonton. Tentu saja harapan itu tidak mudah. Habibie dan Ainun menjadi film tersukses sepanjang sejarah perfilman nasional. Berbagai usaha dilakukan oleh MD Pictures untuk bisa menarik perhatian penonton. Rudy Habibie menceritakan tentang masa kecil dan muda Habibie saat berada di Jerman. Dengan olahan kombinasi buku dan dasar fakta yang kuat, film ini diyakini akan memberikan banyak inspirasi bagi pemuda dengan kisah perjuangan from zero to hero. Tokoh Habibie akan dibintangi kembali oleh Reza Radian yang kini telah lekat dengan karakter sebelumnya dari film Habibie dan Ainun. Mantan Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie pun menyambut baik pembuatan trilogi film yang berjudul Rudy Habibie. Beliau mengatakan bahwa sekarang banyak orang yang sudah menonton dan membaca tentang Habibie dan Ainun. Ia pun berharap film ini dapat memberikan pandangan yang baik. Sang produser mengungkapkan bahwa film Rudy Habibie rencananya akan rilis pada 25 Juni mendatang. Pada tanggal tersebut merupakan hari lahir B.J. Habibie loh Smart Viewers. Tahun ini beliau akan berulang tahun ke-80. Ini pasti akan menjadi kado istimewa untuk B.J. Habibie ya. Nah, tadi itu Safira informasi dari BJ Habibie dan ternyata tau gak sih udah ada ramalan kalau misalkan film ini tuh bakal ngalahin film BJ Habibie Yang sebelumnya aja tuh udah meledak ya. Apalagi sekarang. Dan ini memang sebuah hadiah dari Manoj, di mana akan rilis pada bulan Juni nanti ya. 25 Jadi Juni. bakal jadi film keluarga yang akan digandrungin oleh banyak usia. So, jadi masih ada berita lainnya nih tapi Nes ya. Dan Smart Viewers gue udah gak sabar mau nyobain. Jadi jangan kemana-mana, ini tonton berita selanjutnya ya. Ya dadah, main dulu ya. Yuk. Ayo.
Zoom abis. Nah tadi kan gara-gara saking buru-burunya ternyata ada satu yang mau lewat tadi, ketinggalan. Nah oke, selanjutnya nih ya ada berita dari Adele, di mana dia adalah seorang artis dari London, dari Inggris ya, telah merilis album selanjutnya nih. Kan yang sebelumnya kan udah 3 tahun yang lalu dia vakum ya kan. Muncullah Hello, Can You Hear. Yang buat cewek-cewek biasanya yang dengerin itu langsung pengen balikan. Melting ya kan. Pengen balikan ya Bu? Pengen balikan. Kalau melting jangan takut, langsung kesini beku lagi. Nah selanjutnya nih ya, Adele kan dikenal adalah seorang artis, seorang penyanyi kan. Tapi ternyata Ada goncangan, tiba-tiba ada gempa di sini. jadi dia memasuki industri bisnis, di mana dia akan membuat sebuah clothing line. Nah penasaran dong kira-kira baju-baju seperti apa ya? Jadi artis, jadi entrepreneur. Betul sekali, ini lihat kita mau main seperti yang lainnya. Yuk. Siapa sih yang gak kenal dengan Avril Blue Atkins atau yang dikenal dengan Adele? Karir penyanyi asal Inggris yang memiliki suara kontralto ini memang sudah tidak diragukan lagi. Sejak album debutnya 19, Adele telah menerima banyak pengakuan baik secara komersial dan kritis. Sempat vakum selama 3 tahun lamanya, Adele kembali menggebrak dunia musik dengan single terbarunya yang berjudul Hello di akhir tahun lalu. Tak butuh waktu lama, single tersebut pun sempat bertengger di posisi puncak tangga lagu Billboard. Siapa sangka sekarang wanita kelahiran London 27 tahun silam ini tengah tertarik dengan dunia bisnis. Ia akan mengembangkan kemampuannya selain menyanyi dengan membuka clothing line sendiri. Produk pakaian dari Adele ini diperuntukkan bagi para ibu yang sibuk. Meskipun rencana peluncuran clothing line miliknya masih lama, Adele terus melakukan beberapa persiapan loh smart viewers. Bisnis ini sudah mulai digarap walaupun masih tahap awal. Adele sudah mendekati beberapa nama desainer ternama untuk kemudian mendapatkan masukan serta sketsa bagi model pakaiannya. Walaupun masih sangat dini, beberapa toko retail di Inggris sudah tak sabar ingin bekerja sama dengan Adele. Tak tanggung-tanggung, kabarnya sudah ada daftar antrian retail yang tertarik menjadi pemasar serta penyimpanan stok merek pakaian Adele. Sampai saat ini belum ada nama merek yang dipilih penyanyi jazz and soul ini. Namun akan ada beberapa koleksi pakaian yang menjadi ciri khas Adele pada bisnisnya, yakni jenis pakaian musim dingin kesukaan Adele, serta beberapa pakaian sehari-hari yang didominasi dengan warna-warna netral. Pelantun lagu Someone Like You ini bukanlah satu-satunya artis Hollywood yang terjun ke dunia bisnis smart viewers. Istri pesepak bola Victoria Beckham terlebih dahulu sukses berkiprah di dunia bisnis. Apakah Adele mampu sukses di dunia bisnis seperti Victoria? Kita doakan saja ya smart viewers. Nah itu dia Adele, nggak bisa gerak, hahaha. Nah sukses ya pokoknya buat Adele. Jadi clothing line-nya ini ditujukan buat ibu-ibu yang sibuk, yang super mom, super busy mom gitu lah ya. Dan bakal nanti udah banyak banget retail-retail yang ingin ngantri bekerja sama dengan clothing line-nya Adele. Mau kerja sama juga? Mau, gue juga. Gue mau jadi modelnya aja kan bisa. Oh ya udah deh, oke. Dia juga mungkin mikir dulu kali ya. Buat dapetin gue. Nah tadi kan udah cewek nih, cowoknya ada siapa nih? Ada berita dari Thor. Kenapa dia? Atau kan pemain aktor Thor. Yes, yang ini kan bawa palu. Nah ternyata dia jadi duta pariwisata. Ya. Dan katanya juga dia akan membawakan iklan There's Nothing Like Australia. Oh oke. Jadi dia jadi duta wisata Australia dan penasaran gimana cowok ganteng jadi duta wisata? Nih dia. Aktor tampan Chris Hemsworth telah resmi menjadi duta wisata global kampanye Badan Pariwisata Australia. Menteri Pariwisata Australia Richard Colbeck mengatakan aktor film Thor ini telah setuju untuk ambil bagian dalam promosi pariwisata There's Nothing Like Australia yang akan berfokus pada daerah pantai dan wisata air di Australia. Ia mengatakan kesepakatan itu adalah kemenangan besar bagi pariwisata lokal dan akan membantu mengangkat profit Australia khususnya di Amerika Serikat. Kampanye ini akan fokus pada wisata perairan kelas dunia. Tak hanya akan mempromosikan Australia yang memiliki perairan kelas dunia, pemeran Thor si superhero Amerika ini juga akan mempromosikan pengalaman di pesisir Australia yang memang dikenal akan pantai-pantainya. Managing Director Badan Pariwisata Australia, John O'Sullivan mengatakan bahwa nantinya Chris yang aslinya berasal dari Australia ini akan membantu menceritakan kisah negeri kanguru itu secara global. Seluruh pengalaman hidup Chris di Australia tidak terlepas dari air.
Pengalaman pribadi itulah yang membuat Badan Promosi Pariwisata mempercayai Chris sebagai duta wisata untuk kampanye terbaru mereka. Chris sendiri mengungkapkan rasa cintanya pada Australia yang dikelilingi dengan keindahan alam, terutama perairan yang begitu luas. Ia mengatakan hidup di dalam dan di dekat air adalah cara hidup orang Australia. Bahkan ia mengungkapkan ingin membesarkan anak-anaknya di negeri ini. Heaven on earth banget ya, smart viewers. Nggak bisa tolongin. Ajarin dong, ajarin. Gue mah bisa, gue maunya ngajarin cowok ganteng aja nih kayak Chris Hemsworth tadi. Keren banget, jadi gue jadi pengen datang ke Australia supaya bisa diajakin tour guide-nya sama Chris Hemsworth. Dan ternyata dia juga cinta banget sama Australia ya. Iya dong. Sama perairan. Betul. Dan gak kerasa nih kita udah setengah jam di penghujung acara. So sad, karena tadi kita udah seneng banget main-main, kita udah bawain berita banyak ya. Sebenarnya main dia doang sih. Gue doang. Ya, by the way terima kasih untuk Mall Bintaro Jaya Exchange dan juga BX Ring, betul sekali. Jangan lupa untuk tontonin Zoom In di episode sebelumnya, episode sekarang, dan episode besoknya. Dan terima kasih juga ya buat kru yang bertugas. Betul sekali, yes. Jangan lupa follow Twitter Zoom In di @zoominbtv dan Twitter gue, Instagram gue, semua media sosial gue. Gue juga Nesya Yudian ya. Yes, Di-follow. betul sekali. Oke, so sad kita udah di penghujung acara, jadi gue Vira pamit. Dan gue Nesya pamit. Keep spread the love, bye-bye.